Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi di kelas ke-6 daripada kitab Nurul Roja ini. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan tentang furudul wudu dan tentang niat semuanya. Sebelum kita masuk ke faslun finniyah, saya minggu yang lalu mengatakan bahwasanya kita akan sedikit baca tentang al-masah alal khufain. Masah alal khufain ini penting sekali saya kira, tapi wallahu a'lam di Malaysia jarang dipakai. Dulu ketika saya ambil masuk di Jordan, saya sering pakai masah alal khufain ini karena sangat saya bilang ketika di daerah-daerah yang dingin. Ini sangat membantu sekali. Ini sangat membantu sekali dan sekalian praktikal ya. Ini praktikal di dalam masah alal khufain. Cuma kalau Anda nak buat di Malaysia pun saya kira tak ada masalah. Cuma di Malaysia nak cari khuf susah sikit saya kira. Wallahu alam, saya tak pernah jumpa orang jual khuf di Malaysia. Saya tak pernah jumpa orang jual khuf di Malaysia. Akan tetapi tak harus khuf-khuf yang ada pun. Akan tetapi semua yang mempunyai sifat khuf boleh untuk dijadikan masah alal khufain. Dan ini Anda kena paham ya. Masah alal khufain ini hanya untuk khufain. Apa sih khufain? Khufain itu dia itu macam kaos kaki tapi tebal. Dia macam kaos kaki tapi tebal. Dulu saya kalau nak pergi keluar ketika di musim-musim salju di Jordan, saya pakai khuf, kemudian saya masukkan sepatu di dalamnya itu. Jadi khuf itu macam jadi kaos kaki, kemudian saya masuk apa? Saya masuk khuf di situ. Bismillah. Di sini saya tak pernah jumpa orang jual khufain itu. Jadi ketika Anda memakai khuf ini, Anda diberi keringanan di dalam berwudu. Yang seharusnya wudu itu membasuh muka, tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Membasuh kaki ini bisa diganti dengan masah khufain. Jadi Anda tak payah membasuh kaki. Cukup Anda masah alal khufain. Bagaimana masah alal khufain itu? Minimum macam ini aja. Seumpamanya ini khufain, tadi saya sudah siapkan sepatu, tapi subhanallah, masya Allahu fa'al ya nih. Jadi kalau seumpamanya ini kejap saya ambil sepatu kejap saya ambil sepatu biar lebih paham. Ini sudah sepatu saya ambil. Lupa. Oke. Jadi dia bentuknya tuh seperti ini, tapi bukan macam ini. Ini kan sepatu kan. Ini kan sepatu. Kalau khufain itu dia bentuknya macam kaos kaki tapi dia tebal. Tapi caranya untuk masah sama aja. Jadi minimum Anda ketika masah alal khufain tuh Anda buat macam ini aja. Selesai masalah. Ini kalau Anda nak amik yang wajibnya sahaja. Tapi kalau Anda nak yang sempurna, itu macam ini. Jadi, yang ini diletak sini. Yang ini diletak sini. Jadi, macam ini. Asfalahu khututan. Kalau bisa ya. Jadi, ininya di sini, nanti dianus macam ini. Nah, khututan di macam dari yang kanan, dari depan ke belakang, yang kiri dari belakang ke depan, dan harus khutut. Khutut maknanya tangannya seperti ini. Jangan Anda siram ya, khufnya itu. Jangan Anda siram dengan air. Itu makruh. Kenapa? Karena
menyiram khuf dengan air itu akan membuat khuf itu rusak, dan kalau khuf rusak Anda kena beli baru lah. Kalau beli baru Anda perlu uang. Dan mas'ul khufain nanti kan seperti ini ya, nanti kan seperti ini. Dia akan seperti ini, nanti dimasuh seperti ini. Seperti inilah. Mashul khufain ini hanya pengganti untuk ghuslir rijlain saja ya. Hanya pengganti untuk membasuh kaki di wudhu saja. Dia tidak boleh untuk diganti di dalam mandi janabah. Tidak boleh. Sebagian ada orang-orang subhanallah ya nih. Ini kalau belajar fikih tak serius semacam ini. Ada guru saya, hafizahullah, guru saya, yakni Syekh Toha Hamadi. Sekarang beliau di Kedah, mengajar di Rubat Syatiri di Kedah sana. Beliau pernah berdakwah di tempat-tempatnya Badui. Beliau melihat di Badui, orang-orang itu ketika berwudu selain mashul khufain, mashul kufazen. Jadi mengusap glove tangan. Kenapa seperti itu? Iya, karena ada satu ustadz kesini mengkiaskan mashul khufain ala mashul kufazen. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini yang diperbolehkan hanya mashul khufain, hanya mengusap 2 khuf saja. Tidak boleh kalau Anda memakai glove, memakai kaos tangan, itu kena dilepas kaos tangannya, kena dibasuh tangannya. Di kufaze, di khufain tidak perlu. Anda cukup mengusap Anda cukup mengusap khufnya saja. Ini hal-hal semacam ini kena difahami ya, jangan sampai salah paham. Karena ketika salah paham, Anda mengajarkan ke orang juga salah. Dan inilah pentingnya Anda belajar dengan guru. Anda belajar minimum, kalau tak ada guru, bertemu langsung face to face itu di dalam belajar, menurut saya fardul ain ya. Lah, untuk masalah semacam ini ya, nih online ini hanya untuk darurat saja. Atau untuk murojaah boleh, tapi tidak boleh hanya iktifa dengan hanya cukup dengan online saja. Kena berjumpa dengan ustadznya, kena tolabul ilm dengan ustadznya direct. Ini agama ya, ini kena amik berat sedikit. Kalau Anda tak amik berat, nanti akhirnya macam orang yang mengkiaskan kufazen alal khufain. Akhirnya bukan dia saja yang sesat, tapi menyesatkan orang. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sedikit tentang al-masah alal khufain. Dan masah alal khufain hanya diperbolehkan di dalam wudu saja, tidak diperbolehkan di selain wudu. Kita baca di dalam Nilur Raja. Bismillah. Al-masah alal khufain wa yajuzu masu syai'in min dhahiri a'lal khuf badalan min ghusli rijlain. Dan diperbolehkan mengusap sikit syai'in, sikit saja macam ini. Selesai. Tak ya, sini. Dan bahkan kalau Anda mengusap yang sini, tak sah masul khufainnya. Sini saja. Ayo. Min a'lal khuf, dari atasnya khuf, badalan sebagai ganti daripada membasuh kedua kaki. Jadi kalau Anda nak wudhu menggunakan khufain, Anda cuma tinggal membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, dan mengusap khuf. Selesai. Tak payah Anda membasuh kaki. Berapa hari diperbolehkan semacam itu? Lil mukim yauman walelah. 24 jam untuk mukim, dan untuk musafir berapa? Salah satu ayamin bilayaliha. Maaf, yauman walelah ini bukan 24 jam, akan tetapi 1 hari 1 malam. Karena kadang-kala itu Anda ini masuknya malam ataupun siang, dimulai waktunya tersebut. Yauman walailatan walil musafir salah satu ayamin bilayaliha. Dan bagi musafir 3 hari 3 malam dengan syarat, ada sekitar 8 syarat. Yang pertama adalah an yulbasa ala toharotin kamilah. Harus ketika Anda itu nak memakai khuf, Anda kena wudu lengkap dahulu. Yani yang pertama tidak boleh mengusap khuf dahulu. Anda kena wudu secara sempurna dulu. Setelah Anda wudu secara sempurna, baru Anda memakai khuf. Oke. Setelah itu jika batal, baru Anda diperbolehkan wudu, dan membasuh kedua kaki bisa digantikan dengan membasuh khufain macam ini aja. Tak ya Anda membasuh kaki cuma macam ini. Wih, seronok sangat itu. Seronok sangat. Saya pernah coba berkali-kali karena di Jordan itu kan salju ya. Jadi memang dingin sekali.
kalau boleh seumpamanya ada boleh ganti mengusap dengan 2 glove, saya mengusap dengan 2 glove. Tapi sudah karena tidak boleh, syariat cakap tak boleh, saya kena hanya iktisar mengusap 2 khuf sahaja. Wa an yakuna qawiyan yumkinu mutaba'atul masyi bihi lil hajah. Dibilang dan harusnya yang namanya khufain itu dia bisa digunakan untuk berjalan. Jadi yang namanya kaos kaki itu apa yang dalamnya kasut itu saya tak tahu Malaysia cakapnya apa. Kaos kaki itu yang dalamnya kasut. Anda kalau sebelum memakai kasut ada memakai kaos kaki itu. Lah untuk kaos kaki itu tidak diperbolehkan untuk mashul khufain, walaupun ada beberapa madzhab mengatakan ada yang mengatakan bahwasanya diperbolehkan al-masah alal jawrabain, tapi itu pendapat yang dhaif. Dan ini kalau Anda belajar fiqhul muqaran, fikih komparasi, Anda akan pelajari masalah ini, khilaf antara madzhab di mashul khufain dan mashil jawrabain. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwasanya mashul jawrabain ini dhaif, mengusap 2 kaos kaki ini dhaif, dan mashul khufain mutawatir. Karena itu Imam Tohawi menyebutkan bahwasanya di antara akidah ahli sunnah adalah yamsah alal khufain, masah alal khufain. Walil asaf ada beberapa orang, kalau tak silap di Jordan ada beberapa orang, Hasan bin Ali Sqaf mengkritik di syarahnya beliau, mengkritik bahwasanya masah alal khufain ini bukan diletakkan di dalam kitab akidah, tapi di dalam kitab fikih. Maknanya beliau mengkritik Imam Tohawi bahwasanya kenapa masah alal khufain ini dimasukkan di dalam kitab akidah, padahal dia itu urusannya di fikih. Dijawab oleh Syekh Said Foda bahwasanya Anta jangan tengok ini fikih, akan tetapi masah alal khufain itu mutawatir, dan karena terlampau mutawatir sampai dia itu maklum minadin bid-darurah, yakni soro qoriban minal ma'lum minadin bid-darurah. Sekiranya sudah sampai seperti itu, man angkarohu, dia itu bisa kafir karena mengingkari kemasyru'iyatan al-masah alal khufain. Tidak tahu diberitahu, sudah tahu dan faham bahwasanya ini maklum minadin bid-darurah, kemudian mengingkari, dia bisa kafir. Inilah keistimewaan al-masah alal khufain, dan situlah wajah sebab kenapa Imam Tohawi menyebutkan masah alal khufain ini di dalam kitab akidah, karena kekuatan thubutnya masah alal khufain itu hampir mendekati seperti sholat 5 waktu. Wallahu a'lam. An yulbasa ala taharatin kamilah wa an yakuna qawiyan yumkinu mutaba'atul masyi alaihi bihi lil hajah. Dibilang harus kuat khufain itu yang sekiranya bisa untuk berjalan, untuk hajat. Mana untuk hajat sehari-hari, nak pergi ke kedai runcit, tak payah guna sepatu, tak payah guna slipper, guna khufain saja sudah bisa kan. Tapi kalau Anda buat pakai jawrabain, akan terkoyak nanti jawrabainnya itu kaos kaki itu akan terkoyak. Dan yang nomor 3, an yakuna mani'an linufudil ma'i minal kharazi lau subba alaihi. Dan kalau seumpamanya yang namanya khufain itu kalau seumpamanya dituang air, dia tidak basah khufain. Memang seperti itu. Anda kalau tengok khuf itu, dulu ada satu orang Indonesia jual di Indonesia, ada yang jual satu. Harganya pun tak mahal ketika itu, mungkin sekitar 30 ringgit atau 40 ringgit. Itu saya kira sudah yang oke. Ada yang kulit sapi, ada yang kulit lembu, ada yang kulit domba ketika itu. Tapi apapun kulitnya, ketika Anda tuang air, khuf itu tidak basah, dia tidak basah, kecuali ada khoros itu jahitan ini lah. Kalau jahitan ini yang basah tiada masalah, karena memang itu darurah la budda minhu, karena biasanya jahitan itu daripada benang lah. Kalau soalnya dia itu benang kemudian terkena air, ya otomatis dia akan basah. Akan tetapi kulitnya tidak boleh, selain daripada khoros ini tidak boleh, daripada jahitan benang ini tidak boleh basah. Kenapa? Karena ya memang khuf yang ada pada zaman sahabat rata-rata seperti itu. Jadi kalau ada orang buat khuf daripada kain, bisa untuk jalan-jalan, kainnya kuat, akan tetapi jika diletak dituang air di dalam khuf itu basah, maka khuf itu tidak bisa untuk dijadikan
masah alal khufain. Dan yang keempat, an yakuna tahiran, dan harus yang khufnya itu harus tahir, harus suci. Oh, saya nak buat khuf daripada kulit ular, tak boleh. Oh, Habib, ini khufnya dari Gucci tahu Habib. Ini satu lagi ada orang mungkin sikit kaya sikit, khuf saya dari Coach Habib. Wallah, ini LV Habib. Dia kulit apa? Satu ini LV, ini kulit ular Habib. Alamak, yang ini coachnya kulit apa? Kulit buaya Habib. Allahu Akbar. Satunya apa? Kulit panda Habib. Tak boleh. Anda nak pakai sila, tapi tidak boleh digunakan untuk masah alal, tidak boleh digunakan untuk masah alal khufain. Dan tidak diperbolehkan juga kalau dia itu suci, kulit lembu atau kulit domba, kemudian ada najisnya. Kena dibersihkan dahulu najisnya, baru setelah itu dibuat masah alal khufain. Wa an yakuna satiran li mahallil farad min ghairi a'la, dan harus seumpamanya dipakai, khufnya ini dipakai, harus menutupi mahallul farad. Apa itu mahallul farad? Harus menutupi sampai mata kaki. Memang biasanya khuf itu sampai sini, sampai di atas sampai di atas mata kaki. Harus sampai di atas mata kaki, sekiranya orang tengok mata kakinya itu tertutupi. Kecuali kalau ada orang itu tengok daripada atas. Kalau dia tengok daripada atas, otomatis macam saya pakai khuf, saya tengok daripada sini, saya boleh tengok mata kaki saya, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Kenapa? Karena ini ya syariatnya seperti itu. Dibilang harus menutupi mahallul farad kecuali daripada atas. Berbeza dengan aurat. Aurat kena menutupi aurat kecuali daripada bawah. Maknanya kalau ada orang tengok daripada bawah, auratnya terlihat, sholatnya tetap sah. Amma minhu fala yusyarat, adapun daripada atas, maka tidak disyaratkan untuk ditutupi. Wa an la yahsula lil labisihi hadathun akbar, dan juga disyaratkan bagi orang yang menggunakan khufain itu tidak mempunyai hadas akbar. Kalau seumpamanya dia terkena hadas akbar, contohnya tidur, kemudian dia bermimpi, kemudian keluar mani, maka khufainnya itu harus dilepas, dia kena mandi. Kenapa? Karena khufain itu hanya pengganti untuk membasuh kedua kaki untuk wudhu, bukan untuk ganti membasuh kaki ketika jenabah. Di dalam jenabah pun dua kaki ini juga wajib untuk dibasuh, tapi basuhnya dua kaki di dalam janabah tidak boleh untuk digantikan dengan masah alal khufain. Masah alal khufain hanya pengganti membasuh kedua kaki dalam wudhu sahaja, tidak boleh di dalam janabah. Wa an la yadharu syai'un min mahallil farad, biasa ya, tidak boleh tertampak sedikit pun daripada mahallul farad, yaitu kaki sampai kedua mata kaki. Seumpamanya sininya terkoyak, akhirnya tampak sedikit daripada kakinya, maka itu menjadikan masah khufain itu tak sah. Karena kalau tak sah macam mana? Kalau tak sah, Anda kena membasuh kedua kaki. Begitu pula kalau begitu pula an la tanhallal ura, dibilang ura itu khufain zaman dahulu tuh ada macam tali-talinya. Sampai sekarang saya tengok ada beberapa kasut itu masih ada tali-talinya. Dulu ketika saya masih umur 11 tahun, 10 tahun, alhamdulillah ya, saya pun dulu juga pernah kecil. Saya lahir kecil dulu, kemudian besar semacam ini. Ada beberapa kasut, begitu pula khuf ya, itu kan masih pakai tali. Jadi zaman-zaman dahulu pakai tali. Sekarang tak pakai tali. Sekarang yang namanya khuf pakai zip di samping sini. Jadi dipakai, kemudian zip macam itu. Dia pakai zip. Baju pun ada yang pakai tali, ada yang pakai itu, macam-macam lah. Jayyid jiddan. Dan tidak boleh uronya itu tanhal. Makna uronya itu tanhal, ketika Anda itu memakai khuf tidak diperbolehkan tali itu lepas. Ketika talinya itu lepas, akan ada potensi ketika talinya itu lepas, akan ada potensi kaki Anda itu terlihat. Walaupun tidak terlihat, tapi terbukanya tali adalah kondisi yang mana kondisi itu berpotensi terlihat kaki Anda.
cukup potensi itu menjadikan sudah macam terlihat. Dibilang yunazzalul ma'innah manzilatul madinnah. Maaf, yunazzalul madinnah manzilatal ma'innah. Dibilang kemungkinan atau tempat biasanya terjadi dianggap terjadi. Maknanya ketika karena terbukanya tali khuf atau terbukanya zip khuf biasanya membuat kaki Anda terlihat, walaupun tidak terlihat, maka hanya terbuka sudah dianggap kaki Anda terlihat dan Anda wajib, kalau terlihat macam mana Habib? Ya Anda wajib melepas khuf itu dan Anda hanya wajib untuk membasuh kaki. Hanya tidak perlu Anda mengulangi wudhu, Anda hanya perlu wajib membasuh kaki karena dari awal Anda berwudhu sempurna, hanya kaki Anda tidak Anda basuh. Basuhnya kaki Anda cuma Anda ganti dengan masah alal khuf. Saumpamanya masah alal khuf ini batal, kakinya terlihat atau terkoyak, Anda tidak wajib untuk mengulangi wudhu Anda lagi. Banyak orang salah paham di situ. Dikira ketika khufnya terkoyak atau kakinya terlihat, dia wajib mengulangi wudhu. Loh Habib, tapi kan saya membasuh mukanya, membasuh tangannya 6 jam yang lalu. Sekarang kan sudah 6 jam, maknanya antara membasuh kaki dan selain membasuh kaki itu jaraknya lama Habib. Tidak apa-apa, karena mualah di dalam wudhu hukumnya sunnah. Dan terlihat sesuatu, terlihat bagian kaki di dalam khuf bukan di antara hal-hal yang membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu hanya 4 dan tidak ada salah satunya adalah hal-hal yang membatalkan khufain ini. Tidak ada hal-hal yang membatalkan khufain dianggap daripada hal-hal yang membatalkan wudhu. Begitu pula kalau seumpamanya timing rukhsah yang diberikan di dalam di dalam masa alal khufain, yaitu yaumun walailah, 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam itu habis dan Anda masih dalam keadaan berwudhu, mudah, Anda cuma tinggal buka khufnya, Anda basuh kaki Anda. Yang kiri pun sama, Anda buka khufnya, Anda basuh kaki Anda pakai lagi, selesai. Anda mendapat waktu 1 hari 1 malam bagi mukim dan 3 hari 3 malam bagi musafir. Ini secara khulasah hal-hal yang berkaitan tentang masah alal khufain. Baqiya qalil daripada ini kita baca lagi. Wabtida'ul muddah fi nihayatil hadas ba'da lubsi mutlaqan inda Ibnu Hajar. Dibilang bila dimulai 1 hari 1 malam itu inda Ibnu Hajar setelah selesai hadasnya. Maknanya kalau Anda tidur, ya setelah bangun tidur, bukan ketika Anda mulai tidur. Kadang-kala Anda itu tidur 2 jam atau 3 jam. 1 hari 1 malam dimulai setelah Anda tidur ataukah sebelum Anda tidur, inda Ibnu Hajar mutlakon, setelah hadas itu selesai. Adapun inda Romli, tengok apakah hadas ini ikhtiar atau tidak ikhtiar. Kalau seumpamanya hadas ini ikhtiar, mana ikhtiar hadas ini Anda lakukan. Contohnya apa? Seperti an-naum wal lamas. An-naum wal lamas, tidur itu pilihan Anda. Karena ada orang mungkin 5 hari tidak tidur, 4 hari tidak tidur. Berbeza dengan kencing. Anda kalau tidak kencing, Anda bisa mati. Anda bisa mati. Anda sakit, maknanya Anda terpaksa untuk kencing. Dan ada penyakit yang terjadi karena sering menahan kencing. Kalau ada kencing, kalau ada kencing, sebisa mungkin jangan ditahan, keluarkan. Indar Romli, tengok kalau seumpamanya hadasnya itu ikhtiar, mana ikhtiar karena orang itu memilih nak buat hadas, maka daripada awal. Kalau hadasnya ini bukan ikhtiar, maka daripada akhir. Indar Ibnu Hajar, daripada akhir semuanya, ikhtiar atau tidak ikhtiar. Min awalil hadas alladhi min sya'nihi an yaqa'a bil ikhtiyar kan naumi wal lamsi, wa min akhiril hadas alladhi min sya'nihi an yaqa'a bil ikhtiyar kal kalbul. Jayid jiddan. Ini adalah hal-hal yang berkaitan tentang berkaitan tentang masah alal khufain. Sekarang kita masuk ke fasal yang setelahnya, yaitu tentang tentang an-niyah. Pembahasan niat ini wallahu alam sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu lebih jelas daripada ini, ya. Nih kita baca saja matannya, kemudian langsung kita masuk ke fasal yang setelahnya. Dan menurut saya ini fasal sedikit susah, ya nih. Sedikit susah karena pembahasan tentang air. Banyak orang itu membahas tentang air tapi
tak paham bagaimana tafasil di dalam air. Dan air ini di dalam mazhab Syafi'i dia sikit-sikit pelik, wallahu alam. Sanati pembahasannya satu demi satu bima yaliku, yang sesuai dengan level Safinatun Najah ini. Faslun, an-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih. Adapun niat itu adalah wadih qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Anda bermaksud sesuatu dan harus maksud itu bersamaan dengan perbuatan. Adapun azm, maksudnya sebelum perbuatan. Sebelum berbuat Anda bermaksud itu namanya azm. Tapi kalau niat, maksud harus bersamaan dengan dengan perbuatan. Dan saya jelaskan apa faedahnya, apa fadilahnya, bima yakfi yani. Wa mahalluha al-qalb, tempatnya niat mana? Al-qalb. Wa talaffuz biha sunnah, wa talaffuz biha sunnah, dan bertalafut, melafatkan niat itu hukumnya sunnah. Dan di sini saya pun pelik, Wahabi itu mengatakan wa talafut bi sunnati bid'ah. Bid'ah mana bid'ah itu? Di dalam mutun kita fikih Syafi'i yang basic pun juga dikatakan bahwasanya melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Untuk apa? Agar lidah membantu hati. Pas kalau Anda tengok di Minhajut Thalibin, mutun, akwal mutun fi fikhi Syafi'i Minhajut Thalibin, ada wa talaffuz biha sunnah. Bahkan di mutun-mutun yang basic di dalam mazhab Syafi'i ada. Wa waktuha inda ghusli awwali juz'in minal wajh. Dibilang waktunya niat itu di awal ibadah khusus untuk wudu, ya Anda ketika membasuh juzuk pertama daripada bahagian pertama daripada apa? Wudu. Wa tartib an la yuqaddama udhun ala udhun. Ya ini biasanya kalau definisi ini pasti para masyayikh tarim ini marah ya. Ini ketika kami dulu di Fathul Mu'in, apa definisi tartib? Biasa kita sudah hafal. Safina an la yuqaddama udhun ala udhun, marah. Itu untuk budak-budak tau. Untuk budak-budak. Alamak. Kenapa? Iya. Karena ketika Anda mendahulukan membasuh tangan, kemudian membasuh muka, juga an la yuqaddama udwan ala udwin, an la yuqaddama udwan ala udwin. Dibilang di situ ada takdim wa ta'khir mutlaqan, akan tetapi definisi yang benar adalah wad'u kulli udwin fi martabatih. Bidabat hadha wa ta'rif asah wa salima minal i'tirad. Walaupun definisi ini bisa ditakwil menurut saya, akan tetapi definisi yang tidak perlu takwil lebih afdol daripada definisi yang perlu takwil. Definisi yang mengatakan bahwasanya wad'u kulli udwin fi martabatihi, Anda meletakkan setiap anggota tubuh di levelnya, di tempatnya, di martabatnya, yang awal diletak awal, yang kedua diletak kedua. Itu adalah hakikat daripada tartib. Dan sudah saya katakan, tartib itu wajib di dalam segala keadaan, kecuali dua sahaja, yaitu indal ghotos dan kalau Anda itu mandi janabah. Karena mandi janabah ketika hadas besar itu hilang, hadas kecil juga hilang. Jayyid jiddan. Sekarang kita masuk ke fasal yang salahnya, yaitu tentang babul miyah. Sudah saya katakan babul miyah ini indah Syafi'iyah dia sikit-sikit pelik. Adapun Indal Malikiyah, masalah air ini menurut saya dia lebih simpel daripada Syafi'iyah. Karena itu para ulama Hadramut, kata silap ini riwayatnya Imam Haddad ya. Wallahu a'lam, mungkin kalau saya salah mungkin boleh dibetulkan pasal ini, karena pasal riwayat ini saya tak terlampau ingat. Saya pun tak terlampau pandai. Saya tak tahu masalah-masalah hadis ini, saya susah ya. Riwayat ini penting kepada saya. Ada beberapa riwayat daripada Imam Haddad itu mengatakan bahwasanya kalau kami tidak ta'adduban dengan salaf kami, laqallatna Malikan fil miyah, kami akan mentaklid Imam Malik di dalam kasus air. Kenapa? Karena mazhab Imam Malik di dalam air ini lebih simpel daripada mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menurut saya rumit di dalam masalah air ini, rumit. Kenapa rumit? Karena lidiqqati Syafi'i. Imam Syafi'i daqiq jiddan ya. Dan wallahu a'lam, yang boleh buat semacam ini kalau bukan Imam Syafi'i, saya mungkin tak ada. Imam Malik lebih mudah ya nih. Air apapun, kecil ataupun sikit ataupun banyak, kalau kejatuhan najis tengok berubah atau tak berubah. Kalau berubah,
najis tak berubah. Kalau berubah mutanajis, kalau tak berubah suci. Selesai masalah. Tidak ada tafsir idza kanal ma'u qalilan, idza kanal ma'u katsiran. Tidak ada tafsir seperti itu. Karena itu lebih simpel mazhab Imam Malik daripada mazhab Imam Syafi'i di dalam masalah air. Oke, sekarang apa sih mazhab Imam Syafi'i dalam masalah air? Ini basicnya saja ya, saya cari. Kita baca di sini, kita baca basicnya, kita baca juga Nailur Raja di sini karena saya kira penting sekali. Masalah air di sini saya beri basic-basicnya. Dan ini bukan ujung daripada masalah air ini, akan tetapi masalah air lebih detail daripada ini. Sampai ada yang cakap tentang ma'fuat, tentang masalah namanya itu Mandumati Ibnul Aimat, ada Fathul Jawad, hal-hal yang berkaitan tentang ma'fuat di dalam karena memang masalah air ini dia rumit sedikit di dalam mazhab Imam Syafi'i, tapi akan saya usahakan di dalam level ini saya usir wa natakallam ala ma'akid. Makna ma'akid adalah inti-inti daripada masalah-masalah air, yang mana nanti perluasan daripada kitab-kitab setelahnya semuanya akan bertumpu dengan apa yang sudah saya jelaskan di dalam kitab Ar-Raja. Bismillah. Faslun al-ma'u qalilun wa katsir. Fal qalil madunal kullatain wal katsir kullatani fa aktsar. Dibilang yang namanya air itu dibagi menjadi dua. Ada air yang sikit, ada air yang banyak. Apa tolak ukur sikit dan banyak? Tolak ukur sikit dan banyak, sikit itu di bawah 2 kullah. Kalau banyak itu 2 kullah ataupun lebih, 2 kullah ataupun lebih. Tahu dari mana Syafi'i itu 2 kullah ataupun lebih? Wallah ada, bukan di dalam kitab ini tempatnya, tapi fihi adillah. Yani dulu saya mempelajari fiqhul muqaran dan perdebatan dengan Malikiyah. Ada beberapa dalil kenapa Syafi'iyah amik dari tolak ukur 2 kullah ataupun tidak. Nanti di atas itu ada namanya al-ma'ul mustabhir, tapi wallahu alam itu mungkin bukan di sini. Di kitab-kitab yang lebih tinggi dijelaskan apa itu ma'ul mustabhir, itu level di atas 2 kullah. Kita baca syarahnya Nailur Raja. Bismillah. Al-ma'u jauharun latifun syaffafun yatalawwanu bilawni ina'ihi yakhluqullahu riya inda tanawulihi. Sof yang namanya air, wallah seketika baca definisi ini saya tahu ya, nih wallah ada Habib Ahmad bin Umar Asyatiri mutakallim ya, nih akidah ya, nih fi'lan yafhamul akidah. Yang namanya air adalah jauharun. Makna jauharun ini dia bukan arad. Maknanya jauharun, maknanya bahagian-bahagian air ini qaimun binafsihi. Dia bukan arad yang perlu dengan benda lain, tak. Al-ma' jauhar. Latif, makna latif ini dia tidak mempunyai wujud yang padat macam ini. Dia kan ada wujudnya persegi 4. Lah air wujudnya apa? Tidak ada, karena dia itu latif. Dia bisa berwujud dengan apapun sesuai dengan tempatnya. Syaffaf, mana syaffaf ini transparan. Dia transparan. Ya talawwan bilauni inaihi. Warnanya terpulang warna tempatnya. Kalau tempatnya biru, dia akan tampak macam biru. Yakhluqullah ar-riya inda tanawulihi. Jadi kalau ada haus, Anda minum air, Anda lega. Lah, lega karena air itu namanya ri. Kalau Anda lapar, Anda makan, Anda lega karena makan, itu namanya syaba. Jadi, kenyang dari makanan namanya syaba, kenyang daripada air namanya ri. So, kenyang daripada air bukan air. Maknanya Allah ciptakan air dan Allah ciptakan ri. Kadangkala Anda itu minum, tapi Anda tidak dahaga itu tidak pernah hilang. Maknanya, hilangnya dahaga itu pada air bukan karena air yang buat dahaga Anda hilang, tidak. Akan tetapi ketika Anda minum air, Allah ciptakan hilangnya dahaga di dalam tubuh Anda. Lah, hilangnya dahaga itu di dalam bahasa Arab namanya ri, dan ini mabni ala madhabil asy'ariyah, yaitu dua benda yang berbeda, laisa ahaduhuma illatan lil akhar, bukan satunya itu sebabnya yang lain. Maknanya makan dan kenyang. Makanan ini ciptaan Allah, kenyang juga ciptaan Allah. Bukan kenyang ini diciptakan oleh makanan. Karena itu bisa Allah itu tidak menciptakan kenyang ketika Anda makan. Begitu pula api dan membakar. Api beda, membakar beda. Belum tentu ada api, ada membakar. Seperti kisahnya Nabi
Ibrahim alaihi salam. Wal kullatan lughatan al jarratan azimatan. Dibilang yang namanya kullatan secara bahasa itu adalah jarrotan. Jarroh itu macam tempat yang besar itu, tempat yang besar. Jarroh yang besar sekali. Ada dua jarroh yang besar. Wa syar'an ma waznuhu minal ma'i khamsumi'ati ritlin bagdadiyatin takriban. Dibilang secara syariah timbangannya, ukurannya atau beratnya itu 500 rotal Baghdadi. Sekarang saya tak tahu rotal Baghdadi itu macam mana. Di dalam kitab-kitab seperti Fathul Mu'in itu sampai diukur sampai dengan bulu ekor kuda, kudanya yang macam ini. So dikotul fuqaha. Begitu pula 500 rital Baghdadi ini sama dengan 562 setengah rital Tarimiyah, dari rotalnya kota Tarim. Adapun secara masahah, dan itu mudah, secara masahah, kalau seumpamanya dia itu kotak, dira warubu, tulan urdon wa umkon. Jadi kalau Anda jumpa ada tempat, ada kan sekarang itu saya tengok karena PKP, karena lockdown ini, saya tengok ketika tadi saya tuh ke mana namanya, ke Derunjit, saya tengok budak-budak kecil itu macam ada swimming pool yang kecil itu. Ada yang tanya, Habib, swimming pool kecil itu yang dari plastik itu, swimming pool yang depan rumah, nanti budak-budak kecil main-main, itu 2 kulah apa tak? Tinggal anta hitung. 1 dhira' warubu' tulan urdon umkon. Nanti kalau seumpamanya 1 dhira' itu 4, 1 dhira' panjang itu, dhira' ini 1 hasta ini ya, satu lengan ini, 1 hasta. 1 hasta panjang itu 4 dhira' kecil. Maknanya 1 hasta panjang 4 dhira' semacam ini. Maknanya 1,25 dhira', maknanya 5 dhira' kecil. 5 dhira' kecil kali 5 dhira' kecil kali 5 dhira' kecil. Karena dhira' warubu' tolan urdan umkon, maknanya 5 dhira' kecil kali 5 dhira' kecil kali 5 dhira' kecil, jumlahnya nanti 125 dhira' kecil. Kalau Anda nak hitung, oh ini tingginya, panjangnya 2 dhira', umuknya setengah dhira', panjangnya 1 dhira'. Apakah ini 2 kulah? Tinggal Anda convert menjadi semuanya dhira' kecil. Oh, 2 dhira' besar, 8 dhira' kecil. Setengah dhira' besar, 2 dhira' kecil. 8 dikali 2, 16. Dikali 4. Nanti kalau jumlahnya semuanya itu 125 dhira' kecil, maknanya dia itu sudah dianggap 2 kulah. Sudah dianggap 2 kulah. Wa miqdaruhu bil masahah fil murabba' dhira'un wa rubu' wa bi dhira'il yadil mu'tadilah tulan wa urdon wa umkon wa fil mudawwal bi dhira'il. Adapun kalau seumpamanya tempatnya air itu mudawar itu bulat, maka bi dhira'il yad mu'tadilah aidan dhira'an wa nisif umkon wa dhira'un urdon. 2,5 dhira' dalam, urutnya berapa? Dhira' wahid. Intinya semua itu kalau dijumlah nanti akan ke 125 dhira' shaghirah. Saya kira saya jelaskan secara detail masalah ini di Muqaddimah Hadromiyah. Ini lebih detail daripada ini. Saya kira untuk level ini cukup sampai sini. Intinya semuanya itu adalah 125 dhira' shaghir, karena akan kali panjang, lebar, dalam dikali semua. Menghitung volumenya nanti semuanya berapa? 125 dhira' shaghirah. Dan dikonvert 1 dhira' besar itu adalah 4 dhira' shaghirah. Wallahu a'lam. Wal qalil. Terus oke, sekarang kita mengetahui ya Habib, sekarang kita mengetahui bahwasanya yang namanya yang namanya air itu ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Bahwasanya air yang sedikit itu air yang di bawah 2 kulah, air yang banyak itu air 2 kulah ke atas. Apa implikasi, apa efek daripada pembagian air menjadi 2 bagian itu?
efeknya besar sekali. Di dalam najis juga besar, di dalam selain najis juga besar. Oke, kita tengok masalah najis saja. Dibilang air sikit itu dia akan menjadi najis, akan menjadi mutanajis cukup dengan bersentuhan dengan najis. Cukup dengan bersentuhan dengan najis. Tidak perlu ada yang berubah sama sekali. Contohnya kalau saya mempunyai air semacam ini, kemudian ada najis masuk, walaupun tidak berubah sama sekali, tetap ini sudah dianggap najis karena ini tidak sampai 2 kulah. Begitu pula sama hukumnya. Sama hukumnya dengan air sikit, cecair. Cecair itu air yang mempunyai rasa macam susu, Coca-Cola. Itu bukan air, tapi cecair, benda cair. Jadi, saya mempunyai kopi. Kopinya itu 4 kulah. Sebanyak apapun cecair Anda, hukumnya sama seperti air sikit. Maknanya, sikit saja Anda menyentuh najis, semuanya itu akan menjadi mutanajis. Tengok. Wal qalil yatanajjas bi wuqu'in najasati fihi wa in lam yataghayyar. Dibilang air yang sikit itu akan menjadi mutanajis dengan jatuhnya najis ke situ walaupun tidak berubah sama sekali. Tengok maknanya. Al-makna anna hukmal ma'il qalil tanajjusuhu bi mujarradi mulaqatihi lin najasah wa in lam yataghayyar. Bahwasanya hukum air sikit itu akan menjadi najis cukup dengan menyentuh dengan najis walaupun tidak berubah sama sekali. Ini kalau seumpamanya dengan 2 kriteria, dengan 2 syarat. Kalau najisnya itu bukan najis yang ma'fu, bukan najis yang dimaafkan, dan yang kedua airnya itu tidak mengalir. Kalau airnya itu mengalir walaupun dia sikit, dia akan menjadi lebih kuat daripada air kecil biasa. Hukumnya air mengalir yang sikit itu tidak sama hukumnya air yang tidak mengalir dan dia sikit. Apa Habib bezanya? Dibilang air yang mengalir itu lebih kuat daripada air yang tidak mengalir. Itu macam mana Habib? Jadi kalau Anda biasanya Anda mencuci baju. Lah, kalau Anda mencuci baju, contohnya ini baju Anda kotor ya, najis. Kemudian Anda tuang air sikit. Apakah sebab ada air? Kan kalau seumpamanya kita pakai kaidah air sikit itu akan najis dengan bersentuhan dengan benda yang najis, maka sikit saja ada air, maknanya air yang seharusnya mensucikan ini malah membuat najis semuanya. Kenapa? Karena dia air yang sikit bersentuhan dengan najis juga akan membuat najis juga. Akhirnya di dalam kopiah ini sudah ada najisnya, ada mutanajis karena ada air. Tak semacam itu. Menjadi seperti air sikit itu menjadi mutanajis kalau ada najis datang kepadanya. Tapi kalau dia datang ke najis, tidak. Kenapa? Karena air yang datang ke najis itu namanya warid, dan air yang warid itu lebih kuat daripada air yang maurud, dibilang air yang maurud. Dan ini ada masalah dengan namanya al-ma'ul ghusalah. Apa itu ma'ul ghusalah? Air yang dipakai emak-emak, ibu-ibu untuk mencuci pakaian. Yang namanya air mencuci pakaian kan biasanya airnya sedikit, tidak sampai 2 kulah. Dan biasanya pakaian-pakaian itu najis, terutama pakaian budak-budak kecil. Mungkin ada muntahnya, ada kencingnya, ada najisnya. Apakah air itu air kecil itu najis? Tidak, dengan syarat namanya masalah ini namanya masalatul ghusalah sanaro. Apakah ada di sini apa tidak masalatul ghusalah? Kalau tak ada, mungkin saya boleh jelaskan secara singkat masalah ini. Kalau Anda nak lebih tawasuk masalah ghusalah, silahkan tengok saya punya video di Muqaddimah Hadromiyah. Di situ saya jelaskan masalah ghusalah dengan lebih detail lagi. Maknanya air sikit akan menjadi najis dengan 2 syarat. Yang pertama, air sikit yang terkena najis akan menjadi mutanajis dengan 2 syarat. Yang pertama, najisnya bukan najis yang ma'fu anhu, dan yang kedua air yang datang ini air ini yang terkena najis ini
air yang tenang, bukan air yang mengalir. Fa in kanatin najasatu ma'fuwan anha lam tadur kallati la yudrikuha tarful mu'tadil. Dibilang kalau seumpamanya najisnya itu ma'fuwan anhu, maka air sikitnya itu tidak menjadi mutanajis. Seperti apa? Seperti najis yang tidak terlihat dengan mata. Itu la yudrikuha tarf. La yudrikuha tarf maknanya yang tidak yang tidak bisa terlihat dengan mata saja. Maknanya contohnya percikan-percikan itu dimaafkan karena tidak bisa tidak bisa dilihat dengan mata yang biasa. Mutlaqon indar Romli dengan Ibn Hajar kalau disyaratkan dibilang yang la yudrikuha taraf itu bukan najis yang mughaladhah. Kalau najis mughaladhah tidak dimaafkan walaupun dia itu la yudrikuha taraf inda Ibn Hajar. Begitu pula di antara hal-hal yang dimaafkan adalah bangkai yang tidak ada darahnya. Sekiranya contohnya cicak ya, cicak dan lebih kecil, kalau Anda potong cicak itu, darahnya tidak mengalir. Itu adalah tolak ukur maitatun la dama laha sa'il. Maknanya bangkai yang tidak ada darahnya, yang bangkainya tidak ada darahnya, sekiranya kalau Anda potong darahnya tidak mengalir. Tolak ukurnya menurut Syafi'iyah seperti cicak dan lebih kecil daripada cicak. Kal maitah allati la dama laha sa'ilun inda syakwi udwin minha fi hayatiha. Wahia makanat kalwaza wa asghar lakinnal afwa anha. Akan tetapi maitah la dama laha sa'il ini disyaratkan ketika dimaafkan tidak tughayyir ma waqa'at fihi. Dibilang ketika dia itu masuk ke sini seumpamanya masuk ke air yang sikit, ketika dia masuk dia tidak merubah. Berbeza loh Habib. Apa bezanya? Beza kalau seumpamanya najis-najis yang biasa terkena sikit saja dia langsung membuat air ini menjadi mutanajis. Berubah atau tak berubah, tapi maitatun la dama laha sa'il, dia kena membuat air yang sikit ini menjadi berubah rasa, bau, atau warnanya. Baru dianggap dia itu air sikit ini menjadi mutanajis. Dan disyaratkan an la tutrah ba'da mautiha, bukan sengaja jadi ini cicak saya letak di sini lah. Kalau seperti itu ya akhirnya maitah itu sudah tidak dimaafkan lagi. Kenapa? Karena ada kesengajaan Anda meletakkan bangkai di situ. Maitah asghar wa mawazak atau lebih dikenal dengan nama maitatun la dama laha sa'il ini hanya dimaafkan di air saja ya. Tapi kalau Anda di sholat tidak dimaafkan walaupun semut. Walaupun semut. Wa an la tutrah ba'da mautiha, karena itu bangkai atau ma'fuwat di air tidak sama dengan ma'fuwat yang ada di sholat. Illa in kana tarih laha rihan au bahimatan, kecuali yang meletakkan ke dalam air ini angin ataupun hewan, karena ini tidak berakal. Dan Mughni mengatakan begitu pula kalau sobi ghairu mumayyiz. Ghairu mumayyiz juga sama dengan bahimah ataupun rih, karena masih belum berakal. Wa in kana al-ma'ul qalil waridan 'alan najasah lam yanjus bil mulaqah. Begitu pula yang kedua, kalau seumpamanya air itu warid, dia mengalir ke najisnya, tidak menjadi najis hanya dengan bersentuhan, tidak. Kenapa? Karena air yang mengalir lebih kuat daripada air yang diam. Kecuali kalau seumpamanya air itu berubah atau beratnya itu bertambah, karena ketika ini najis ya, saya tuang air 1 gelas, ketika sampai di sini saya ukur lagi ternyata 1,5 gelas. Setengah ini dari mana? Ya dari najis yang ada di sini. Atau ketika saya tuang tidak bertambah tapi berubah, ketika itu air sikit ini dikatakan dia itu mutanajis. Kalau seandainya saya tuang tidak ada apa-apa, lebih sikit, kemudian airnya yang setelah diserap oleh kopiah ini menjadi lebih sikit dan tidak berubah sama sekali, maka air ini dikatakan tohir ghairu mutahhir, walaupun di sini ada najis. Inilah yang namanya ghusalah, air sisa untuk
cucian. Kalau Anda mencuci sesuatu yang najis dan air yang Anda gunakan untuk mencuci sesuatu yang najis itu sisanya tidak berubah, maka air itu dianggap suci tapi tidak mensucikan. Ibaratnya irsyad husalatun qalilatun munfasilatun bila ziyadati waznin wa qad tahural mahal tahiratun husalatun qalilatun munfasilatun bila taghayyurin wa bila ziyadati waznin wa qad tahurul mahal tahiratun. So, ini adalah ibaratnya apa? Irsyad. Irsyad karangan siapa? Ibnu Mukri. Biasanya itu dibaca setelah Minhajut Thalibin dan biasanya hanya dibaca untuk para masyayikh ya. Illa in taghayyara aw zada waznuhu bisababi ma khalatahu minan najasah aw lam yutahhiril mahal alladhi warada alaihi. Atau ketika saya itu menuang air ke kopiah saya yang mutanajis ini, dengan tuangan ini najisnya ini masih tidak suci, maka hukum air ini juga mutanajis. Dibilang setelah mencuci hukum air ini hukum bajunya. Kalau bajunya suci, airnya suci. Kalau bajunya najis, airnya juga najis. Wa hukmu sa'iril ma'iat qallat au kathurat hukmul ma'il qalil fi jami'i ma dzukir illa annal warid minha. Kago ini dibilang hukum-hukum cecair. Hukum cecair, semua hukum cecair ini hukumnya seperti air yang sikit, kecuali kalau air yang sikit itu dibezakan antara warid dan maurud, yang mengalir dan yang tidak mengalir dibezakan, tapi hukum cecair biasa tidak dibezakan yang warid ataupun ataupun maurud. Jayid, kita selesaikan ini. Bismillah. Adapun air yang banyak itu 2 kulah ke atas, dia tidak akan najis kecuali ada yang berubah warna, bau atau rasanya, walaupun sedikit. Kalau seumpamanya air yang banyak, contohnya ini air yang banyak, ini contohnya aja, ini air 2 kulah, ada najis, terkena, sikit baunya berubah, maka dia menjadi mutanajis. Sikit warnanya berubah, mutanajis. Sikit warna, bau, rasanya berubah juga mutanajis. Itu kalau seumpamanya yang membuat berubah itu adalah hal-hal yang najis. Tapi kalau yang membuat berubah itu hal yang tidak najis, contohnya kopi atau teh, harus sampai yaslubul isim. Makna yaslubul isim ini sampai sudah dikatakan itu bukan air mutlak lagi. Tapi ini apa? Ini teh. Tapi kalau najis tak sampai tak ya semacam itu. Cukup seumpamanya orang, oh ini air, dipegang lagi, baunya sedikit beza ya. Nah, itu dikatakan najis. Tapi kalau tercampur dengan selain najis, dia tidak bisa digunakan wudhu kalau sampai orang melihat dan mengatakan bahwasanya itu sudah bukan air mutlak lagi. Ini perbedaan antara taghayyur bin najasah dan taghayyur bi ghairin najasah. Taghayyur bin najasah cukup sedikit, kalau taghayyur bi ghairin najasah harus yang fahish bihaitsu yaslubu ismal ma anhu. Jayid. Dibilang wal ma'ul katsir la yatanajjas illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihu. Dibilang air yang banyak itu tidak menjadi najis kecuali ketika berubah bau, warna ataupun rasanya. Dan di sini tidak ada perbedaan antara najasah yang ma'fu dan antara yang tidak ma'fu. Selama dia itu berubah warnanya, walaupun sedikit, sudah dianggap dia itu najis. Falau zala taghayyur bi nafsihi, bilang wal makna anna hukmal ma'il katsir annahu la yatanajjasu bi mujarradi mulaqatin najasah bal idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu walau taghayyuran yasiran walau taghayyuran yasiran. Ketika berubah walaupun sedikit saja sudah dianggap dia itu najis. Wala farqa fi dzalika bainan najasatil ma'fuwi anha wa ghairiha. Falau zala taghayyuru bi nafsihi aw bi tarhi ma'in fihi walau musta'malan aw najisan tohuro. Dibilang, oke, sekarang air ini sudah mutanajis, ada sedikit
kemasukan darah, ada sedikit perbezaan di dalam warna, bau, atau rasanya. Kemudian ditinggal 1 hari, air ini kembali murni lagi, atau ditambahi dengan air. Walaupun air itu air yang mustakmal, atau air yang mutanajis. Najis ini mutanajis ya, beza antara mutanajis dan najis. Mutanajis ini air yang suci, terkena najis, namanya mutanajis. Tapi kalau najis itu seperti air kencing, memang dari awal najis. Biasanya para fuqaha yu'abbir mutanajis bin najis. Jadi indah Syafi'iyah, air yang mutanajis itu bisa berubah menjadi suci balik dengan satu daripada 2 cara. Berubah sendiri atau ditambahi air, walaupun air yang ditambahi itu mustakmal atau najis. Karena ketika air yang mutanajis lebih daripada 2 kulah dan najisnya itu hilang, maka dia tidak bisa untuk menjadi najis lagi. Kenapa? Karena air yang sudah 2 kulah tidak bisa menjadi air yang mustakmal, dan air yang sudah 2 kulah ketika tidak ada perubahan warna, bau, dan rasanya, dia tidak bisa menjadi najis. Wallahu a'lam. La binahwi miskin au za'afaron, tidak bisa untuk berubah namanya, oh ini sudah mutanajis, saya tambahi misik atau za'afaron, warnanya sedikit merah, saya tambahi misik menjadi kuning, karena kita tidak tahu merahnya itu hilang apa bersembunyi di balik warna kuning yang lebih pekat itu. Walau waqa'at fihi fil ma'il katsir najasatun. Nah, ini namanya taghayyur takdiri. Apa itu taghayyur takdiri? Kalau di air yang banyak itu terjatuh di dalamnya najis yang sifatnya, yang baunya atau rasanya atau warnanya sama seperti air. Dicontohkan al-baul munqati'ur raihah. Baul kan ada yang warnanya kan putih ya. Tapi baul itu rasanya berbeza. Alhamdulillah saya belum pernah rasakan kencing ya. Tapi ada orang kencing mungkin tidak bau busuk kencingnya itu. Lah, ada orang memasukkan kencing, contohnya ini 1 gelas ini semuanya kencing, dan kencing itu tidak ada baunya. Dituangkan ke kolam yang 2 kulah ataupun lebih. Jadi sekarang ada najis, tapi salah satu sifatnya najis itu sama dengan sifatnya air. Nah, sekarang ini, kalau seumpamanya sifatnya warna, bau, dan rasanya itu berbeza dengan air, selesai, maka tidak ada masalah. Masalahnya di sini, salah satu daripada sifat air, daripada sifat najis ini sama dengan air. Ya imma baunya, ya imma warnanya, ya imma rasanya. Terus macam mana? Nahnu nuqaddir. Ada semacam takdir nuqaddir. Kita misalkan yang diletakkan itu, yang dituangkan itu, baunya seperti bau misik. Warnanya seperti warna tinta. Rasanya seperti rasa apa? Khol. Khol itu cuka. Kalau seumpamanya, dia menuangkan air kencing segini. Warnanya warna kencing, rasanya rasa kencing. Cuma baunya bukan bau kencing, baunya sudah hilang. Oke, bau ini kita takdir dengan bau misik. Kalau ada orang tuang seperti itu, di kolam ini berubah bau tak? Oh, berubah. Maknanya kolam ini najis. Nuqaddir, Bas. Ada takdir, ada amaliyatun dzihniyah di sini. Ini namanya at-taghayyur takdiri. Kalau semua sifatnya itu lengkap, namanya taghayyur hissi. Dan di dalam minhaj dikatakan taghayyur takdiri, taghayyur hissi. Hukumnya sama. Ini kalau seumpamanya yang diletakkan itu, yang tertuang itu adalah najis, yang salah satu sifatnya sama seperti air. Ketika salah satu sifatnya sama seperti air, maka akan ditakdir dengan sifat yang paling kuat. Akan tetapi kalau dituang dengan sesuatu yang tidak najis, seperti ma'ul mustakmal, maka nuqaddir bi awsati sifah. Nuqaddir apa? Bi awsati sifah. Bukan dengan sifat yang paling kuat, tapi sifat yang pertengahan. Rasanya rasa rumman, warnanya warna asir, to'amnya to'am ladin. Baunya bau ladin, sayati. Jadi, ini namanya taghayyur takdiri. Taghayyur takdiri harus dibedakan antara yang dituang ke air itu najis atau tidak najis. Kalau tidak najis,
kita kena nukodir dengan sifat yang standar. Tapi kalau dia najis, kena kita takdir dengan sifat yang paling kuat, bi asyaddi sifat. Walau waqa'at fihi ay fil katsir najasatun muwafiqatun lahu fi sifatihi ay ta'mihi wa launihi wa rihihi ka baulin munqati'ir rahihah qudirat bi asyaddi sifat kalunil haibir wa rihil misik wa ta'mil khal fa in taghayyara taghayyuran bi sifatin minha tanajasa wa illa fala. Kalau ada sampai satu saja yang berubah dengan salah satu takdiran ini, maka akan berubah, maka akan menjadi najis air itu, wa illa fala. So, tengok. Wa in waqa'a fil ma ay qalilan kana au katsiran tahirun mukhalitun. Sekarang beza lagi kalau seumpamanya terjatuh di dalam air ini sesuatu yang tidak najis, tapi ada dua kisim. Satunya yang tidak najis itu mukhalit, satunya mukhalit. Apa itu mukhalit? Mukhalit itu yang tidak bisa terpisah dengan ra'yil ain, dengan dilihat pun tidak bisa terpisah, seperti teh. Kan ada teh tercampur di air. Lah, mana airnya, mana tehnya? Tidak bisa. Air dan teh sudah tercampur. Kadangkala yang tercampur itu bisa dipisah. Contohnya dengan ut. Nah, ini utnya, ini airnya. Bisa Anda ame. Kalau teh macam mana Anda nak ame? Yustagna anhu, maknanya air tidak memerlukannya, seperti za'faron wa ma'il warad fa in taghayyura bihi taghayyuran katsiran bi haitsu yaslubus mahu lam tajuzi tuhara biha daqat bayantu. Yani sekiranya berubah dan sudah tidak dikatakan air mutlak lagi, berbeza dengan najis ya. Cukup dengan perubahan sedikit saja. Wa huwa tahirun fi nafsihi kama huwa dhahir. Dan walaupun dia itu berubah, air ini sudah menjadi air teh, dia suci, boleh diminum, cuma tidak bisa digunakan untuk berwudu. Kalau seampamanya tahir itu mujawir seperti ud wa duhun itu adalah hand body, aula yastagnil ma'anhu, atau perubahannya itu yang air tidak bisa untuk hilang, tidak bisa untuk bertahan tanpanya, seperti perubahan karena tempatnya, karena air kena ada di tempatnya, karena air tidak bisa, air di tengah-tengah udara, tidak bisa, air harus ada di tempatnya membuat keruh, apakah airnya suci? Suci. Atau airnya kena melewati pipe-nya kotor, apakah airnya suci? Suci, tidak ada masalah. Karena makor wal mamar di antara hal-hal yang air itu memerlukannya. Aukana taghayyur yasiran la yaslubul isma lam yadur. Ataupun ketika perubahannya itu hanya sikit, sekiranya la yaslubul isma, ketika ada orang, ini air cuma sikit keruh ya, itu masih bisa untuk dibuat wudu. Berbeza dengan najis ya. Kalau ada terkena najis, walaupun berubah sikit, tetap dikatakan itu mutanajis. Walau kana muwafiqan lil ma'i fi sifatihi, dibilang kalau seumpamanya air itu yang jatuh ke sesuatu yang yastagni anhul ma, tercampur dengan air, dan dia itu ada salah satu sifatnya yang sama. Contohnya al-ma'ul warad munqati'ur rahiyah. Ada air mawar. Air mawar ada, kalau Anda tengok air mawar, coba ke kedai Arab, tengok ma'ul warad, Anda akan diberi ma'ul warad. Dia baunya wangi. Dia adalah air daripada mawar. Mungkin ada beberapa proses, tapi dia bukan air. Dia bukan air mutlak. Dia tidak bisa digunakan untuk wudu. Jika ada air mawar tercampur dengan air yang suci, dan subhanallah air mawar itu yang biasanya wangi, air mawar ini hilang baunya. Akhirnya kita nukodir dengan ausati sifah. Ketika di dalam najis, nukodir bi asyaddi sifah. Di dalam air yang tidak najis atau tidak najis, kita nukodir bi ausati sifah. Seperti warnanya warna asir, warna jus, rasanya rasa rumman itu delima. Warihul ladin itu adalah dia macam dupa. Saya ada di rumah ladin itu dupa. Nanti boleh saya tunjukkan. Dia luban Arab. Dia macam getah. Kalau Anda makan ladin itu, kalau Anda makan, nafas Anda wangi. Kalau Anda bakar, baunya wangi. Itu namanya apa? Luban Arab. Kalau seumpamanya ada, jadi
ada air mawar tertumpah di sini, saya tengok kalau seumpamanya yang tumpah itu warnanya warna asir, rasanya rasa rumman, baunya bau ladin, luban Arab, apakah ini akan berubah? Habib, tapi yang tumpah itu ada warnanya, ada rasanya, baunya aja tak ada, Habib. Ya sudah, baunya tuh kodir dengan ladin. Apakah jika warnanya warna ma'ul warad, rasanya rasa ma'ul warad, baunya bau ladin, apakah air yang terkena itu akan berubah? Sekiranya yaslubul isma anhu, tidak dikatakan dia air mutlak lagi. Kalau iya, maknanya air ini sudah tidak suci mensucikan lagi, tapi dia tetap menjadi suci. Fa in taghayyara taghayyuran, fa in taghayyara taqdiran bi sifatin taslubu ismahu lam yajuzi tadhhir bihi wa illa jaza. Inilah sedikit masalah-masalah yang berkaitan tentang tentang al-ma'ul qalil wal katsir. Insyaallah esok kita akan bertemu lagi dan kita akan masuk ke mujibatul ghusl. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.